Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Abu Nawas mengajari keledai membaca. Suatu hari, Abu Nawas terlihat keluar dari ruangan Raja Harun. Lagi-lagi, Abu Nawas membawa kantong hadiah. Kali ini pun, Abu Nawas berhasil membuat Raja senang. Sehingga, sang Raja pun memberikan imbalan hadiah kepadanya. Alhamdulillah. Ternyata, dari salah satu sudut tersembunyi, ada satu menteri yang melihat kejadian tersebut. Sebenarnya, apa kehebatan Abu Nawas hingga Raja begitu menyukainya? Mudah sekali baginya untuk mendapatkan hadiah sebanyak itu. Di kemudian hari, menteri itu pergi ke desa Abu Nawas. Dia ingin bertemu secara langsung dan melihat apakah dia benar-benar pantas berhubungan dengan raja atau tidak. Si menteri tiba di depan rumah Abu Nawas. Kebetulan sekali, saat itu Abu Nawas sedang sibuk menangkap lalat. Abu Nawas terlihat berlari ke sana kemari seperti orang gila. Pemandangan ini membuat si menteri merasa yakin bahwa Abu Nawas hanyalah orang gila biasa. Dia tidak memiliki kelebihan apapun yang patut dibanggakan. Si menteri pun menemukan sebuah ide untuk menjebak Abu Nawas. Hehehe, jika aku lakukan ini, pastilah Abu Nawas tidak akan bisa lolos dari hukuman. Hei Abu Nawas, Dia langsung masuk ke pekarangan rumah Abu Nawas, padahal belum dipersilahkan. apa yang sedang kamu lakukan? Oh, Tuan Menteri, apa yang membawa Anda kemari? Saya mohon maaf karena terlihat memalukan. Saat ini saya sedang menangkap lalat. Kau memang unik sekali. Justru itulah tujuanku kemari. Abu Nawas, aku melihat engkau sering sekali berbincang dengan Raja Harun, dan engkau juga sering memecahkan semua teka-teki. Kali ini, aku ingin menantangmu di hadapan Raja Harun. Apa yang harus saya lakukan? Dia sudah merasa kalau kedatangan si menteri ini hanya untuk menjebaknya. Mari kita pergi membeli seekor keledai. Abu Nawas heran dengan ajakan tersebut. Namun, dia tetap mengikuti kemauan menteri itu. Sesaat kemudian, mereka sudah mendapatkan seekor keledai yang besar dan sehat. Menteri kemudian memberikan keledai itu kepada Abu Nawas sambil berkata, Ajarkan keledai ini membaca. Dalam 2 minggu, bawalah dia ke istana. Raja yang akan menentukan apakah kau berhasil atau gagal. Abu Nawas duduk termenung di halaman samping rumahnya sambil mengamati keledai yang sedang merumput. Mengapa tiba-tiba saja aku harus mengajarimu membaca? Tentu saja kau tidak bisa menjawab. Aku yang gila karena mengharapkanmu menjawab pertanyaan. Sama seperti perintah gila yang memintaku untuk mengajarimu membaca. Hari yang dijanjikan hampir tiba. Masih tersisa 2 hari lagi sebelum kedatangan Abu Nawas ke istana kerajaan. Si menteri yang memberikan tantangan kepada Abu Nawas saat ini sedang menari gembira. Tidak mungkin bisa mengajari keledai membaca. Abu Nawas pasti akan gagal dan mendapatkan hukuman dari raja. Raja Harun heran melihat tingkah menterinya itu. Apa yang membuatmu begitu gembira? 2 hari lagi, hamba akan menunjukkan satu hal menarik. Pastilah Baginda akan suka. Apa itu? Hamba membuat taruhan dengan Abu Nawas, dan kali ini dia pasti akan gagal. Benarkah? Selama ini, dia selalu gagal untuk mengalahkan Abu Nawas. Apakah menterinya akan berhasil? Baiklah, kita lihat saja besok. 2 hari berikutnya terasa sangat lama, baik bagi si menteri ataupun Raja Harun. Karena
Mereka sama-sama tidak sabar untuk melihat kekalahan Abu Nawas. Sesuai yang dijanjikan, Abu Nawas datang ke istana raja tepat setelah 2 minggu. Dia membawa keledai miliknya. Tidak hanya itu, dia pun membawa serta orang-orang yang penasaran ingin menyaksikan. Maaf Baginda Raja, Tuan Menteri, mereka ini tetangga saya di desa. Dan mereka penasaran, ingin ikut melihat keajaiban ini juga. Hahaha, tidak masalah. Semakin ramai, semakin bagus. Orang-orang sudah tidak sabar lagi. Mereka penasaran akan apa yang akan terjadi dan mulai saling berbisik. Si menteri berdehem untuk meredakan keramaian itu. Sebelum bicara, dia sempat melirik ke arah Abu Nawas sambil tersenyum licik. Oh, perasaan Abu Nawas menjadi tidak enak. Apalagi yang direncanakan oleh si menteri. Selamat datang semuanya. Pada hari ini, Abu Nawas datang untuk memenuhi tantangan dari saya, yaitu mengajari keledai membaca. Jika dia gagal, maka dia akan dipenjara selamanya. Kata si menteri penuh percaya diri dan membuat orang-orang di ruangan itu kaget, termasuk Abu Nawas. Apakah ada syarat seperti itu? Ternyata ini adalah rencana licik Tuan Menteri. Abu Nawas tidak mungkin bisa membantah di depan Raja Harun. Maka, dia pun melakukan trik yang sama. Abu Nawas bergerak maju dan berhenti di depan Raja. Benar Raja, namun syarat itu belum lengkap. Bagi yang gagal, akan masuk penjara selamanya. Nah, jika saya berhasil, berarti Tuan Menteri telah gagal. Itu artinya, jika saya berhasil, Tuan Menteri akan masuk penjara seumur hidup. Benar bukan? Si menteri tersentak kaget. Dia tidak mengira jika Abu Nawas akan berkata demikian. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Dia tidak mungkin menarik ucapannya sendiri. Benar, itulah taruhan kita. Lekaslah perlihatkan hasil kerja kerasmu mengajari keledai itu membaca, Abu Nawas. Abu Nawas segera membawa keledai itu ke tengah-tengah kerumunan. Kemudian, dia meminta sebuah meja. Dia pun meletakkan satu buku besar. Mulailah membaca, kawan. Ajaib sekali. Keledai itu seolah mengerti perkataan Abu Nawas. Keledai itu membuka lembar demi lembar kertas hingga halaman terakhir. Hebat sekali. Keledai itu benar-benar bisa membaca. Teriak orang-orang. Si menteri melirik ke arah raja. Saat itu, Raja Harun pun sama terkesannya seperti orang-orang. Gawat, ini tidak bisa dibiarkan. Abu Nawas, apakah kau bisa menjelaskan bagaimana caramu mengajarkan membaca? Karena bisa saja ini hanyalah kebetulan. Baginda Raja, Tuan Menteri, tentu saja saya akan berbagi tips ini. Siapa tahu Tuan Menteri ingin melatih semua keledai di Baghdad ini menjadi pandai membaca. Kata-kata Abu Nawas ini membuat orang-orang tertawa riuh. Jangan senang dulu. Baginda Raja lah yang akan menentukan apakah kau berhasil atau tidak. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan. Awalnya saya pun bingung bagaimana cara mengajari keledai untuk membaca. Kemudian saya dapat ide. Saya selipkan gandum di setiap lembar buku. Setiap kali keledai itu ingin makan gandum, dia harus membalik halaman buku itu dulu dengan lidahnya. Abu Nawas kembali berkisah jika dirinya harus mengajarkan dengan sabar, mengulangi setiap prosesnya ratusan kali setiap hari, hingga keledai itu paham dan lancar membalik kertas. Begitulah cara saya mengajarkan cara membaca kepada keledai ini. Kata Abu Nawas disambut sorak-sorai semua orang. Si menteri merasa kesal. Sampai akhir pun dia tidak mau mengaku kalah. Tapi, keledai itu hanya terlihat membalik-balik halaman buku saja. Itu tidak berarti bahwa dia paham isi buku tersebut. Jadi,
Tidak bisa diputuskan bahwa kau telah berhasil memenangkan tantangan ini. Memang begitulah cara keledai membaca. Dia hanya terlihat seperti membalik-balik halaman buku, tapi tidak paham isinya. Sama seperti manusia, jika hanya bisa membalik halaman buku tanpa mengetahui isinya, bukankah akan disebut sebodoh keledai? Raja Harun setuju dengan pendapat Abu Nawas. Binatang paling cerdas pun tidak akan bisa menyamai manusia yang memang diberikan akal untuk berpikir. Maka, sebagai manusia yang justru berpikir seperti keledai, dia harus dihukum setimpal. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman berkat kecerdasannya. Sedangkan si menteri, dia dipenjara seumur hidupnya, sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Kabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25 nabi dan para sahabat lewat interaktif book, membaca kisah inspirasi muslim lainnya lewat picture book, dan juga belajar sambil bermain. Marble Asmaul Husna. Yuk kita belajar mengenal Asmaul Husna, 99 nama Allah beserta dengan artinya. Pilih menu belajar yang tersedia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Belajar mode tabel. Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Kamu juga bisa bermain untuk menguji kemampuan. Hebat! Tebak arti. As-Sabur. Pintar! Yuk download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.